Tarian Panji Sakti merupakan tarian sakral dari Pulau Bali yang menceritakan kisah kepemimpinan Raja Panji Sakti. Dalam prakteknya diperlukan ritual sembahyang sebagai bentuk permintaan izin agar mendapatkan kelancaran ketika melangsungkan tarian. Karena kesakralannya, tak jarang para penari menjadi lupa diri sehingga sering didatangi sosok Panji Sakti yang tertarik pada gerakan tari Mbak Yani. Apa kabar Mbak Yani? Asunggara sehat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Sobat Malam Mencekam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mang Ei masih berada di Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt. Hari ini sudah ada di depan kita, ini seorang nona ya, seorang nona manis namanya Mbak Yani. Iya. Mbak Yani ini adalah seorang penari Bali, jadi sudah tampil di acara-acara keagamaan di Bali ya. Baik Sobat Malam Mencekam, nanti akan tahu apa yang akan dikisahkan oleh Mbak Yani. Kira-kira kisahnya itu, Mbak Yani ini seorang indigo. Tapi di perjalanan itu ketika menari ada sosok atau makhluk yang menyukai Mbak Yani gitu ya. Iya. Seperti itu kira-kira. Nanti kita dengarkan bersama. Mbak Yani aktivitas apa nih sekarang? Kebetulan saya seorang mahasiswi. Masih aktif? Iya, Di semester mana? akhir di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Oke, jurusan apa tuh? Hukum. Hukum ya? Iya. Oke, baik. Sobat MM, sebelum mulai seperti biasa dari Malam Mencekam ada kenang-kenangan dulu. Oh ya. Apa ini? Coba dibuka Oh, dalamnya. Iya, oke. Ya, Baju. ini t-shirt dari Malam iya. Mencekam. Nanti buat Mbak Yani. Oh iya, terima kasih Malam Mencekam. Sama-sama tanda Mbak Yani sudah berkisah di Malam Mencekam. Nanti ada oleh-oleh yang lain Oke, juga. terima kasih. Silakan dititipin dulu. Oke, titip dulu. Ya. Ya. Nah, Sobat Malam Mencekam, sudah siap Anda untuk mendengarkan kisah dari Mbak Yani? Oke, Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mbak Yani. Silakan. Jadi gini Mang, kebetulan waktu itu pada tahun 2017 saya itu dipilih mewakili sekolah saya. Kebetulan ada acara HUT Kota Singaraja. Kebetulan pada saat itu saya juga mengikuti ekstra tari di sana. Jadi guru pembina saya, guru-guru di sekolah itu memilih siswa-siswanya untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Jadi saya dipilih untuk mewakili, untuk memerankan tarian yang akan ditampilkan pada saat HUT Kota Singaraja tersebut.
tari Panji Sakti. Kebetulan saya mendapatkan peran sebagai istri dari Panji Sakti. Jadi ini narinya nggak sendiri. Kita ada beberapa personil, kalau di Bali itu namanya ada penabuh yang memainkan gamelan gong, kemudian ada beberapa penari juga, dan di sana di dalam tim itu penarinya itu terdiri dari sang Panji Sakti, kemudian istri dari Panji Sakti, dan juga ada beberapa dayang yang ikut juga di sana. Menceritakan apa itu? Kisahnya Panji Sakti itu sebenarnya dikit sih ya, nggak full banget ceritanya. Cuma pada saat itu saya dikasih tahu untuk memerankan sebagai istri seorang Panji Sakti yang menemani Panji Sakti pada saat itu mungkin berkelana. Pokoknya kayak kemana-mana selalu ikut, selalu menemani si Panji Sakti ini, seperti itu. Setia lah, istri Ya, setia gitu ya. Kemudian setelah itu kami latihan beberapa hari, mungkin seminggu bisa latihan 2-3 kali. Kita latihan seperti biasa kita latihan, dan kadang pada saat saya latihan tersebut ada aura-aura yang kurang enak menurut saya, energi dari energinya, mungkin ada energi atau dari apanya, dari Panji Saktinya mungkin. Jadi saya biasa sih, karena sudah sering merasakan seperti itu pas waktu saya menari, jadi saya coba terus sambil nari latihan. Dan pada suatu saat latihan yang keberapa kalinya itu saya pernah merasakan benar-benar kaki saya itu lemes, nggak bisa, gimana mau Kaku latihan ya? nari, kaku, nggak bisa latihan tersebut. Terus si teman saya ini yang jadi Panji Saktinya ini kayak nanya terus gitu, kenapa kok tariannya nggak pernah bagus gitu, kenapa kok kayak nggak fokus gitu. Terus saya cerita, terus dia bilang coba dulu sembahyang, digituin lah. Dan benar, saya stop dulu latihannya, terus saya sama teman-teman tuh sembahyang terlebih dahulu di sekolah sih, di tempat ada pura di sekolah. Terus kita sembahyang, setelah sembahyang tuh balik lagi kita latihan, dan latihan berjalan seperti biasa. Latihannya lancar, udah beberapa kali latihan, sudah ada mungkin 6 kali latihan. Kita sudah mendekati hari H, terus kita pasti terus dipush sama pembinanya buat latihan terus hampir tiap hari, tiap pulang sekolah kita latihan, seperti itu. Nah, dan pada saat mau hari gladi resik itu, disinilah kemunculan ada aneh-aneh sedikit. Seperti biasa, kita sebelum berangkat ke tempat makam beliau Panji Sakti itu, kita seperti biasa kita sembahyang dulu di sekolah bersama-sama satu tim, ada pembina juga. Sebelum itu kita mohon izin kepada orang tua terlebih dahulu. Jadi kita sembahyang, selesai itu kita langsung berangkat, tepatnya di Desa Panji Sakti di Singaraja. Di Singaraja. Jadi tarian ini begitu sakral ya, sampai Iya, harus pasti seperti itu gitu. Iya, kemudian kita langsung berangkat ke rumah beliau, ke rumah pemakaman beliau, bisa dibilang seperti itu. Dan Pemakaman ini, ya pemakaman, tapi dibuatkan dalam bentuk rumah. Oke. Di dalam rumah itu ada makamnya beliau, seperti itu. Terus Dan Panji Sakti ini sebenarnya waktu hidup itu siapa sebenarnya? sepengetahuan saya sih mungkin raja di Singaraja ya, kota Raja Singaraja. ya? Iya. Oke. Beliau punya peran penting di kota Singaraja, seperti itu. Sesampainya di sana, kita semua turun nih, udah turun. Terus sampai di sana kita mulai masuk. Belum ada masuk, ada kalau di Bali itu kayak candi ya, gerbang gitu, namanya candi. Nah, di sana saya udah ngeliat ada anjing 2 nungguin gitu. Tapi kebetulan saya bareng sama temannya saya jalan gitu. Dan nyampe sana saya bingung, kok ada anjing 2, tapi anjing tuh nggak bergerak sama sekali, dia emang diam, bener-bener diam gitu. Terus saya kan takut masuk tuh. Kemudian saya bilang sama teman saya yang jadi Panji Sakti ini, kok ada anjing ya, kayak gitu langsung. Dia bingung, loh di mana dilihat ada anjing gitu, kok bisa dia bilang ada anjing.
Baru terus dia bilang kayak gini, kok kamu bisa lihat anjing, di mana kamu bilang ada anjing, seperti itu. Teman-teman nggak lihat berarti Nggak ya? ada lihat, semua nggak ada lihat, cuma saya aja yang ngerasa. Terus saya masuk, tapi saya emang agak ragu sih, tapi sudah tahu mungkin emang dari dunia sananya seperti itu. Jadi saya masuk, setelah masuk itu baru masuk ke rumah kediaman beliau, saya juga kaget. Saya melihat kayak ada pohon yang gede banget, bener-bener besar. Terus ada perempuan banyak, itu kayak modelnya kayak dayang-dayang seperti itu. Bener-bener banyak banget di sana. Terus saya tanya juga ke teman saya, kamu lihat gini nggak kayak gitu? Kamu lihat ada kayak gini nggak? Lihat ada yang dayang nggak? Ngeliat pohon besar nggak kayak gitu? Terus dia bilang, dia sampai bengong lihat saya kayak, hah gitu, kayak kamu lihatnya di mana gitu dia bilang. Terus saya bilang, oh kamu jadi nggak lihat ya? Jadi saya diam langsung, nggak berani lagi ngomong karena saya tahu mungkin karena saya tahu bisa melihat yang nggak, ya bisa dibilang dunia lain kayak gitu. Jadi saya diam, nggak langsung tanya lagi ke teman saya. Jadi Mbak Yani ini nggak aneh ya, karena diri Mbak Yani sendiri memang sering melihat hal-hal seperti itu ya, Iya, heeh. seperti indigo gitu ya. Iya, bisa dibilang indigo. Kemudian setelah itu kami masuk semua ke tempat pemakamannya, di depan pemakamannya kami kumpul. Terus kami seperti biasa kita mohon izin dulu kepada beliau untuk memerankan tarian beliau, untuk memerankan menjadi si panji saktinya, istrinya ataupun dayang-dayangnya. Jadi kami sembahyang terlebih dahulu, kemudian kami selesai sembahyang seperti biasa di Bali itu selalu dikasih air suci. Air suci kita minum, dan pada saat itu saya nggak ngerasain langsung keluar air mata, meneteskan air mata gitu. Terus teman saya nanya, kamu kenapa digituin? Terus saya bilang, oh nggak apa-apa gitu. Nggak tahu tiba-tiba langsung keluar air mata aja, terus oh ya nggak apa-apa, saya diamin aja sih. Kemudian setelah itu selesai kita meminta air suci tersebut, kita memperagakanlah tarian tersebut untuk memperlihatkan ke beliau kalau tariannya seperti ini kayak gitu. Jadi kita menarikan di sana, memperagakan bagaimana tarian kita sebagai si panji saktinya, sebagai istri panji sakti, sebagai dan dayang-dayangnya juga. Kami biasa mulai nari, saya berpasangan dengan panji sakti, kemudian ada dayang-dayangnya dan ada yang pemain gongnya juga, yang main gamelan. Terus kita nari. Setelah nari saya nggak merasakan saya nari. Saya nggak merasakan, oh udah selesai ya. Jadi kayak saya kaget, saya sampai terus nanya ke teman saya. Terus teman saya bilang kayak gini, lah kamu tadi nggak ngerasain? Dia benar-benar nanya kayak gitu. Enggak, saya bilang kayak gitu. Jadi kayak Seperti tertidur gitu. iya, kayak nggak sadar kalau saya yang nari itu. Jadi kayak, oh kayaknya kamu emang udah dimasukin deh. Kalau di Bali itu bisa dibilang kayak ketaksuan kayak gitu. Kamu ketaksuan dari istrinya panji sakti kayaknya. Jadi kamu sampai nggak sadar bahwa kamu tuh udah menarikannya kayak gitu. Oh iya deh kayak gitu. Jadi saya diam. Terus setelah gladi resik kami kembali pulang ke rumah masing-masing, dan besoknya hari H kami seperti biasa kumpul dulu di sekolah beramai-ramai sama teman-teman juga. Yuk kita mulai make up kayak gitu. Jadi kita make up. Kebetulan make upnya itu di Singaraja ada gedung khusus untuk penari. Jadi kita make upnya di sana. Setelah kita make up, kita udah siap semua, kita kumpul lagi ke tempat pementasan. Dan kebetulan untuk sekolah saya itu dapatnya siang. Gimana kondisi penonton? Banyak, penuh. Rame banget, penuh, bener-bener setiap jalan kiri kanan itu bener-bener penuh banget. Terus udah sampai di tempat pementasan, kita nunggu beberapa jam sih. Mungkin ada dari undangan yang belum datang seperti itu. Jadi kita nunggu dulu, istirahat sambil duduk-duduk. Terus saya berpasangan dengan panji sakti, kemudian ada dayang-dayangnya juga.
setelah kami menarikan, ada beberapa penonton juga yang bilang tariannya bagus, dibilang penarinya cantik, mungkin ada yang bilang juga penarinya ganteng, seperti itu. Kemudian kita lumayan jauh juga ikut, karena kita setiap penari itu harus ikut parade. Jadi kita jalan keliling kota Singaraja menggunakan pakaian tarian Panji Sakti tersebut. Kita jalan mengelilingi kota Singaraja. Kalau nggak salah sih selesainya jam 7 malam. Udah selesai nari, sudah kita kumpul lagi seperti biasa, kita kumpul, ada arahan. Selesai itu kita balik pulang ke rumah masing-masing. Berjalan normal ya, nggak ada masalah di situ. Ya, di sana nggak ada masalah. Belum sama ada sekali. gangguan-gangguan. Belum ada gangguan. Kemudian kita pulang dan besoknya kita sekolah seperti biasa. Dan ketika saya pulang, saya seperti biasa melakukan aktivitas dan saya tidurlah, udah malam tidur. Pas saya tidur, kemudian saya mendengar suara gongseng kaki. Kalau di Bali itu ada ya, setiap penari cowok tuh menggunakan gongseng kaki namanya. Kayak lonceng yang kecil-kecil itu ditaruh di kakinya, kaki si penari. Kemudian saya mendengar suara gongseng tersebut dan saya kemudian bangun, kok ada suara gongseng jam segini. Terus saya ngeliat jam lah, tepat jam 12 malam. Suaranya tuh kayak nggak jauh-jauh banget gitu, Mang, kayak arah kok deket-deket mau kesini, kayak mau nyari saya kayak gitu. Tapi saya merem lagi bangun, lagi merem, lagi bangun kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak suaranya gongseng tuh kayak ngedeketin saya gitu, ngedeketin, dan benar ada penari sama kayak seperti manusia, tapi dia menggunakan pakaian tari tradisional Bali, pakai lengkap. Terus dia ngajak beberapa pasukannya tuh kayak prajurit juga, ada yang bawa pedang, tombak kayak gitu-gitu. Sosoknya ganteng mungkin ya. Iya, bisa dibilang ganteng. Saya nggak berani teriak. Saya nggak, benar-benar diam kaku di sana pada saat itu ya. Saya diam benar-benar kaku. Terus nggak ada 10 menitan dia nari di depan saya. Dia langsung hilang langsung. Saya tidur kembali, balik saya tidur. Kemudian besoknya saya kembali sekolah dan kembali beraktivitas seperti biasa. Dan pada saat pulang sekolah itu saya baru bercerita sama orang tua saya. Saya cerita bahwa kemarin malam loh dicari, sama ada bunyi suara gongseng kaki. Terus saya dicari ke kamar pada saat saya tidur, dan dia menari ngajak pasukan kayak gini gitu. Terus orang tua saya bilang, oh iya, ingat aja sembahyang kayak gitu. Jadi saya biasa sembahyang. Terus pada saat saya cerita itu, saya minta sama orang tua untuk tidurnya bareng kayak gitu, karena saya takutkan nanti dicari lagi. Habis itu saya tidur sama orang tua. Kemudian saya kira pas saya tidur sama orang tua tuh udah nggak dicari lagi, ternyata masih dicari balik lagi sama penari tersebut. Awalnya dengan bunyi gongseng kaki, sama persis dari kemarin, sama kayak kemarin sebelumnya. Nggak berkata-kata? Nggak, dia cuma nari-nari kayak lagi nyari-nyari sesuatu, tapi sambil menari kayak gitu. Sama juga dia ngajak pasukannya juga. Seperti biasa saya kebangun sih, emang tiap dengar tuh selalu kebangun. Kemudian Itu sekitaran jam berapa tuh? jam 12 malam. Selalu jam segitu ya? Iya. Saya selalu lihat jam, oh ini jam 12 malam, dia datang lagi gitu. Terus sudah beberapa hari saya tidur dengan orang tua, ada mungkin seminggu lebih. Dan tiap hari itu saya benar-benar dicari jam 12 malam setiap tidur. Terus saya kemudian ceritalah sama orang tua saya lagi, kok udah seminggu lebih nih terus dicari ya, coba deh nanti kalau di Bali itu namanya melukat ya, melukat buat kebersihan kayak gitu. Oh iya deh gitu. Terus nanti malamnya itu seperti biasa saya tidur lagi dengan orang tua. Nah mungkin ada seminggu lebih 2 hari itu udah mungkin ya, ada 9 harian. Dan di hari terakhir itulah dia baru
menyampaikan, baru Bicara. berbicara dengan saya bahwa dia tuh adalah seorang panji sakti. Dia berbicara dengan saya menggunakan bahasa Bali. Beliau bilangnya pakai bahasa Bali halus, tapi Ya. kayak saya kurang gini, tapi saya paham gitu. Dia bilang cuma gini aja, saya mau ngikutin kamu gitu. Saya tahu kamu dulu pernah meranin jadi sosok istri saya, jadi saya suka sama kamu. Dia bilang seperti itu dengan mengajak prajuritnya yang sangat benar-benar banyak banget, ngajak prajurit. Saya benar-benar nggak bisa ngomong gitu, kayak kaget, loh kok dia bisa kayak gini gitu. Jadi saya benar-benar diam, nggak tahu kenapa saya nggak bisa teriak, nggak bisa manggil orang tua saya, benar-benar kaku gitu, nggak bisa sadar gitu, nggak bisa, cuma bisa bilang oh iya gitu-gitu aja. Terus ada mungkin setelah ngomong kayak gitu dia balik lagi untuk nari depan saya, terus dia nari, kemudian selesai dia nari dia udah langsung hilang, balik langsung. Dan besoknya saya pun dengan orang tua langsung melakukan pembersihan dengan sembahyang seperti itu, biar nggak terus dicari-cari sama si Panji Sakti ini, kayak gitu Mang. Jadi dilakukan itu melukat tadi. Iya. Gimana prosesnya? Jadi kita sembahyang seperti biasa. Biasanya kita ke pantai. Melukatnya tuh di pantai, terus kita bawa kayak Banten tuh sesajen seperti itu. Kita berdoa di sana biar dijauhkanlah dari hal-hal negatif, biar nggak diganggu setiap hari kayak gitu. Terus nanti kita ngambil air pantai tersebut, terus kita kayak siram, mandi kayak gitu. Setelah di melukat tadi hilang. Syukurnya hilang langsung, beliau nggak datang tiap malam lagi, sudah nggak pernah dicari lagi sih, syukurnya. Dari tarian-tarian yang sering ditarikan oleh Mbak Yani, Iya. cuman tarian ini yang ada gangguan-gangguan ganjil ya? Sebenarnya setiap nari, Setiap nari? ya, setiap memerankan tokoh siapapun selalu dicari. Malamnya tuh ada Iya, datang? ada aja, biarpun mau malam, mau pas latihan pun saya pernah mendengarkan kayak misalkan nih memerankan sosok jadi dewi gitu, benar-benar melihat di samping tuh ada seorang dewi benar-benar lagi nari, bener cantik banget, gimana seorang dewi dia lagi nari kayak gitu. Benar-benar setiap tari apapun saya selalu dicari. Sering itu ya? Iya, sering. Apa karena mungkin Mbak Yani ini seorang indigo ya, jadi mereka merasa diperhatikan begitu ya? Iya, sepertinya sih itu ya Mang ya. Jadi setiap mau nari apapun, memerankan apapun selalu dicari. Nah, sebagai seorang indigo, Mbak, katanya jadi indigo itu capek ya? Iya benar. Apa sih sebenarnya yang dilihat itu? Sebenarnya sih banyak banget ya macam-macam Mang ya. Yang paling saya takutin sih sebelumnya tuh saya pernah ke rumah orang nih, diajak sama orang tua saya, tepatnya di Denpasar. Terus saya mau bertamu, mau berkunjung gitu. Terus saya bertamu, belum masuk ke rumah, masih di luar pagar, dan saya nggak berani masuk karena penunggu di depan itu benar-benar sosok yang apa ya, badannya tuh benar-benar kayak manusia, cuma kepalanya tuh rusak. Ada darahnya, ada luka-lukanya, pokoknya kepalanya tuh rusak, tapi badannya tetap manusia, tapi besar ya, besar tinggi kayak gitu. Itu sih yang paling serem. Jadi nggak berani masuk tuh? Iya, nggak berani, sampai saya kaget, kok ada kayak gini, langsung saya nggak berani masuk, nangis dulu di depan pagar baru diajak masuk sama bapak. Nah, kalau di tempat ini, sekitaran ini apa yang dirasain? Merasakan apa? Atau ada kehadiran apa? Ya sebenarnya saya tiap datang ke tempat baru selalu melihat hal-hal aneh. Kalau jika nggak ngerasain juga pasti Ada aja gitu? ada aja, selalu ada aja kayak gitu. Jadi menurut saya sih, karena saya masih setengah-setengah ya,
belum terlalu berani banget melihat kayak misalkan ada yang di samping saya nggak berani kayak langsung ngelihat kayak gitu, nggak berani. Jadi saya berarti ada gitu-gitu aja sih, masih agak setengah-setengah Kepengen berani. dibuang atau memang sudah biarkan aja? Sudah Kebiasaan itu? biarkan aja. Biarkan aja gitu. Ya mungkin ini emang dari Tuhan dikasih kayak gini, harus dijalani, disyukuri aja. Setelah kejadian itu nggak kapok ya? Jadi masih tetap mau nari? Enggak. Lanjut Syukurnya terus? enggak, lanjut terus karena kebetulan saya hobi ya nari Mang. Jadi saya nggak ngerasa baru saya dicari sama penari kayak gitu jadi saya stop gini kapok gitu, enggak. Jadi saya tetap lanjut sambil berdoa aja sih semoga aman-aman aja selama menari. Ya. Kira-kira punya pengalaman nggak ketika sedang jalan-jalan sama temen tiba-tiba melihat yang aneh-aneh? Punya pengalaman? Punya sih. Kebetulan waktu itu saya lagi naik motor Mang. Jadi saya kan kuliah nih di Singaraja, jadi saya sambil ngekos kan. Jadi saya kebetulan ikut kepanitiaan juga di kampus. Dan pasti pulangnya itu pasti selalu malam. Nah dari pulang kepanitiaan, acara kepanitiaan ini, saya pulanglah balik ke kos. Nah di jalan itu udah saya kaget, bener-bener kaget, bener-bener di depan mata bener dia ada munculin badan kayak gitu. Jadi kan saya anggapannya kayak ini orang atau gimana gitu, saya nggak ngerem, langsung tembus gitu. Jadi syukurnya nggak orang ya. Jadi kalau gini kan saya kecelakaan mungkin, jadi ada makhluk nggak kelihatan juga di jalan kayak gitu. Jadi tapi saya lanjut tetap jalan aja. Untung nggak panik ya? Nggak sih, nggak panik, syukurnya nggak panik. Biasanya seorang indigo itu juga bisa menerawang biasanya. Jadi kalau temen ini, wah jangan kesana deh, nanti celaka. Suka gitu nggak? Iya, pernah. Jadi feelingnya tuh Iya kuat feeling, pernah sih kayak gitu ke teman-teman sih lebih sering, karena saya lebih sering main sama teman-teman kan. Jadi kadang teman-teman tuh kayak minta pendapat kan, kesini nggak ya, kadang-kadang kesini nggak ya kayak gitu. Jadi emang mau ngapain kayak gitu. Tapi kadang saya pernah ngasih tahu, pernah sekali atau berapa kali gitu ya, coba deh jangan sekarang kesananya, besok aja mungkin sorean bagus ya kan kayak gituin. Terus dia bilang, emang kenapa ya, biasa saya dipanggil di kampus tuh Dek ya, emang kenapa ya Dek? Terus dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, kayaknya nanti takutnya kenapa-kenapa lagi nggak bagus deh nih, kayaknya feelingku gini-gini. Terus dia bilang, masa ya masih nggak percaya sama saya? Terus kebetulan ada teman saya tuh tahu kalau saya tuh indigo, sering-sering ngeliat kayak gitu. Jadi dia bilang, percayain aja coba Deknya, siapa tahu benar gitu. Dan benar, pada saat itu untungnya dia nggak keluar. Kalau emang keluar katanya sih kecelakaan ya. Ada yang sempet melanggar nggak, maksudnya sudah dikasih tahu tapi dia coba karena nggak percaya sih, kan? Nggak, karena teman saya tahu saya indigo, jadi dia kayak percaya gitu loh. Nurut ya? Kayak nurut. Ketika bisa mempunyai six sense itu indigo, itu umur berapa? Itu baru TK, sekitar umur 5-6 tahunan ya. Apa sih asalnya? Asal muasalnya bisa gini, seperti itu? Jadi waktu itu kebetulan di rumah tuh sering ada tamu ya, bapak saya sering ada tamu. Jadi pas lagi saya diam di luar rumah, di halaman rumah tepatnya, saya tuh ngeliat ada cewek di sana. Saya kira tamu, karena cewek itu kayak manusia, benar-benar manusia. Dia pakaian rapi, dia cantik, rambut panjang kayak gitu. Dan dia udah ada di halaman rumah saya. Terus saya bilang, kok ada orang tapi kok nggak ada yang nyapa gitu. Terus saya manggil bapak saya lah, terus bilang, Pak itu di luar ada orang kayak gitu. Kok nggak dicari, kok nggak disapa? Saya bilang kayak gitu. Terus mana gitu dia bilang. Terus saya tunjukin bener-bener di samping orang, oh ini dia tantenya kayak gitu. Terus bapak saya bilang, hah nggak ada gitu. Ini loh Pak, ini gitu. Terus bapak saya nggak percaya kan. Terus saya langsung digendong dibawa masuk kayak gitu. Ngeh sih bapak saya, kayaknya ini anak saya indigo kayak gitu. Jadi orang tua juga nggak tahu ya? Nggak tahu, orang tua nggak tahu. Apa ada keturunan dari kakek atau nenek sebelumnya yang iya, indigo juga? Buyut begitu? Buyut.
Itu memang indigo juga. Iya, Jadi dari turunnya ke turunnya ke Mbak saya. Yani ini. Mm-mm. Sering mendapatkan bisikan-bisikan yang aneh nggak Pernah sih, tapi selama tidur aja sih. kalau lagi tidur ya? Kadang suka-suka ada yang manggil kayak gitu pas lagi tidur kayak gitu biar kebangun. Tapi saya kayaknya emang saya udah ngerasa diri saya indigo, jadi saya tahu oh jadi kayak ada yang manggil-manggil gitu. Nggak mau dilihat ya? Nggak mau. Gimana dia manggilnya tuh? Eh, Dia biasa manggilnya dek dek kayak gitu. Jadi saya di rumah dipanggil Dek Yani ya. Habis itu dia manggil kayak dek dek gitu. Biasa kayak gitu manggil-manggil. Ada bujukan-bujukan apa gitu untuk melakukan apa? Enggak sih, belum pernah sih. Bisikan-bisikan yang negatif gitu Negatif enggak ya? enggak ada. Setengkar enggak. Mengganggu nggak itu ke kehidupan sehari-hari, ke pelajaran, cara belajar atau kehidupan percintaan misalnya? Hmm. Terganggu nggak dengan indigo ini? Kalau di pembelajaran sih sebenarnya bisa dibilang terganggu tapi sedikit ya, karena kaget sih sebenarnya. Soalnya misalkan nih lagi belajar di kelas, jadi tiba-tiba kita benar-benar ada sosok yang nggak kelihatan itu, benar-benar ada tiba-tiba di kelas. Jadi kan kayak kita kaget, kurang fokus kan belajarnya karena takut. Tiba-tiba muncul. Langsung ada, tiba-tiba di kelas udah di samping saya itu udah langsung ada. Seperti apa contoh sosoknya? Waktu saya SMP, saya tuh duduk kan dengan teman saya bersebelahan kayak gitu, sebangku kita. Terus adalah kayak bener-bener siswa perempuan, dia cewek tuh, pakaian sekolah SMP, cantik. Saya kira murid baru itu. Terus dia masuk ke kelas saya, pas jam pelajaran itu udah ada guru di dalam, tapi dia nggak ngetok pintu, nggak, dia langsung masuk aja. Terus saya heran, kok dia langsung masuk gitu loh, kok nggak izin permisi dulu sama gurunya atau bilang apa kayak gitu, masuk dulu, jangan asal masuk langsung. Terus dia langsung masuk, diam di samping saya kaget, loh, kok dia diam di sini. Bilanganlah saya ke teman saya langsung, kok dia bisa ada di samping saya, ini murid baru ya gitu. Terus dia bilang, kaget lah teman saya, kebetulan teman saya ini tahu saya indigo. Aduh, kayak kamu ngelihat yang nggak yang emang bener nggak kelihatan deh, digituin lah, udah jangan dilihat, digituin lah sama teman saya kan. Terus masa ya, terus tapi dia pakaian sekolah, saya nggak percaya kalau itu makhluk yang nggak kelihatan, tapi dia tuh pakaian sekolah, pakaian SMP, bener-bener dijalin rambutnya. Iya bener, nggak ada siapa kok di sini gitu, dia bilang teman saya. Ya udah saya diamin, tapi tetap dia diam di samping saya selama pembelajaran sampai selesai. Di Jadi sebelah kan, gitu. iya, dia berdiri. Pernah nggak Mbak Yani ada bisikan-bisikan dari orang yang menjadi korban tabrakan atau korban pemerkosaan minta tolong gitu? Enggak sih sampai bisikin, tapi dia kayak ekspresi wajah mungkin ya. Ya pernah, mungkin dia kayak minta tolong, aku habis kayak harus ditolongin, kayak arwahnya Sempurnakan tuh gitu ya? Iya. Kok di Bali itu kan misalkan habis kecelakaan mungkin, terus dia meninggal, harus disembahyangin kan, harus diupacarain di sana. Mungkin dia kurangnya itu, nggak disembahyangin, nggak diupacarain sama keluarganya, jadi arwahnya masih jalan-jalan diam di sana kayak gitu. Apa tindakan dari Mbak Yani? Karena saya nggak kenal ya, saya juga masih setengah-setengah, nggak berani ngomong langsung ke yang nggak kelihatan itu, kayak oh iya jadi saya harus apa kayak gitu, saya bingung sih ya, jadi saya diemin aja. Kadang saya sama doa, maaf ya nggak bisa bantu kayak gitu-gitu. Gitu Jadi aja kirim sih. doa aja Iya. gitu ya? Oke, nah Sobat Malam Mencekam, ternyata di Pulau Bali ini untuk menarikan sebuah tarian pun harus ada izin khusus ya. Mm-mm. Seperti yang dialami oleh Mbak Yani, menarikan suatu bentuk tarian, meskipun sudah izin tetap aja masih ada yang mendatanginya, makhluk-makhluk gaib tadi. Benar-benar luar biasa ya di Pulau Bali ini. Nah Sobat Malam Mencekam, itulah kisah yang menarik sekali dari Mbak Yani yang selalu dialaminya hari ke hari karena seorang indigo ya, dan tidak ingin dibuang gitu. Iya. Ingin seperti itu saja karena menurut Mbak Yani ini adalah anugerah ya. Iya. Betul. Dari Pulau Dewata, dari Pulau Bali, akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Dan untuk sobat-sobat yang berkunjung ke Bali, barangkali mau bertemu dengan Mbak Yani, silahkan ya menonton tarian dari Mbak Yani. Akhir kata, Mang Ei ucapkan terima kasih atas perhatian
teman-teman semua, sobat semua. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih Mbak Yani. Terima kasih kembali. Om Mang. Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kericik suaran toyane ring selagan batu sehase menyarengin tembang puniki desir angine menyisir nganyudang hati ageng swecan idane yang bramegawi. Oke. Kalau Lembayung Bali nggak apa? Tahu deh kayaknya lagunya. Itu keren juga tuh. Oh masa ya? Oh iya. Oh iya ya, tahu. Oh sebait aja, ya. Apa yang refnya itu? Hingga masih. Oh iya. Minum di bawah. Oh iya, heeh. Nggak apa-apa. Oke, siap. 3, Ya. 2. Hingga masih bisa kurangkul kalian sosok yang mengaliri cawan hidupku. Bilakah kita menangis bersama tegar melawan tempaan semangatmu itu. Oh jingga. Mantap. And cut.